Halo anak-anak semua, perkenalkan saya Ibu Prihartini Putri. Saya guru produktif ngajar mapel dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah. Jadi kita akan masuk ke KD kita yang pertama, KD Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Bangunan. Langsung saja ke materi ya. Ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara filosofis dan secara keilmuan. Secara filosofis, suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Itu secara filosofis. Untuk secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyebabnya akibat kerja. Lanjut ke tujuan. Tujuan yang pertama adalah melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan dari tenaga kerja. Tujuan berikutnya meningkatkan efisiensi kerja. Efisiensi itu berarti kita efisiensi dalam waktu, efisiensi dalam biaya, dan efisiensi dalam tenaga. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan pada penyakit akibat kerja. Selanjutnya sasaran yang pertama menjamin keselamatan pekerjanya, menjamin keamanan alat yang digunakan, dan menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Kalau dari segi konstruksi bangunan, jadi menjamin proses pekerjaan konstruksi berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipahami dalam K3. Norma yang pertama adalah berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, diterapkan untuk melindungi tenaga kerja dan resiko kecelakaan dan penyakit kerja. Tujuan dari norma tadi agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan atau dari pihak developernya atau kontraktornya dalam menjamin kesehatan atau keselamatan bagi pekerjanya. Selanjutnya, dasar hukum K3. Dasar hukum K3 yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Itu berisi tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penjelasannya seperti melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor per strip 5/Men/1996. Itu mengatur tentang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lain-lain. Itu tadi adalah beberapa dasar hukum tentang K3. Kemudian hambatan dari penerapan K3. Hambatan dari penerapan K3 itu ada hambatan dari sisi pekerja atau masyarakat. Contohnya, tuntutan pekerjaan masih pada kebutuhan dasar, banyak pekerja tidak menuntut jaminan K3 karena SDM yang masih rendah. Selanjutnya, hambatan sisi pekerja yang berikutnya adalah banyak pekerja tidak menuntut jaminan K3 karena SDM yang masih rendah. Selanjutnya, hambatan dari sisi perusahaan. Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional dan meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, kalau dari segi pekerjaan konstruksi, dari sisi perusahaan atau developer atau kontraktornya, mereka tidak menyiapkan alat pelindung diri, kemudian mereka tidak menyiapkan ruang direksi CAD, tidak menyiapkan rambu-rambu, itu biasanya untuk menekan biaya pengeluaran. Jadi mereka tidak menyediakan itu. Tapi ancamannya adalah keselamatan bagi pekerja yang diabaikan. Jadi seperti itu. Itu salah satu hambatan dari sisi perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis bahaya dalam K3. Ada
3 jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, jenis bahaya secara kimia. Contohnya, terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya, seperti abu sisa pembakaran bahan kimia, uap bahan kimia, gas bahan kimia. Kemudian yang jenis fisika, contohnya ya, suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin, contoh keadaan yang sangat bising, keadaan udara yang tidak normal, mengakibatkan apa? Kerusakan pendengaran, suatu suhu tubuh yang tidak normal. Kemudian kalau di jenis proyek dan pekerjaan itu pencahayaan atau penerangan yang kurang, bahaya dari pengangkutan barang, bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan. Contohnya, apabila itu diabaikan, yang terjadi apa? Bisa terjadi kerusakan penglihatan, pemindahan barang yang tidak hati-hati sehingga melukai pekerja, peralatan kurang lengkap, dan pengamanan sehingga melukai pekerja juga. Jadi itu adalah jenis-jenis bahaya dalam K3. Yang lebih kita dalami adalah jenis proyek pekerjaan. Jadi yang kita lihat kegiatan pekerjaan kita yang menimbulkan risiko pekerjaan itu di pekerjaan proyek. Selanjutnya, istilah-istilah yang ditemui dalam dunia kerja. Yang pertama ada hazard. Hazard itu adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, dan kerusakan yang menghambat kemampuan pekerja. Kemudian ada danger, adalah tingkat bahaya suatu kondisi yang dapat mengakibatkan peluang bahaya yang mulai tampak sehingga mengakibatkan memunculkan suatu tindakan. Kemudian ada risk, adalah prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Kemudian ada insiden, adalah memunculnya kejadian yang bahaya yang dapat mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas normal. Kemudian ada aksiden, adalah kejadian bahaya yang disertai dengan adanya korban atau kerugian baik manusia maupun peralatan. Selanjutnya, cara pengendalian ancaman bahaya kesehatan kerja. Pengendalian yang pertama adalah pengendalian dengan cara teknik. Yang teknik pertama yang bisa digunakan adalah mengganti prosedur kerja, menutup atau mengisolasi bahan bahaya, menggunakan otomatisasi pekerja, ventilasi sebagai pengganti udara yang cukup. Kemudian untuk pengadaan secara administrasi, yang pertama itu mengatur waktu yang pas sesuai antara jam kerja dengan istirahat, menyusun peraturan K3, memasang tanda-tanda peringatan, membuat data bahan-bahan yang berbahaya dan yang aman, mengadakan dan melakukan pelatihan sistem penanganan darurat. Kemudian, untuk standar keselamatan kerja, pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja yang pertama itu perlindungan badan yang meliputi seluruh badan atau yang disebut dengan APD, alat pelindung diri. Kemudian ada perlindungan mesin. Perlindungan mesin ini mencangkup dari perawatan mesin. Kemudian ada pengamanan listrik yang harus mengadakan pengecekan berkala. Ada pengamanan ruangan meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran atau APAR, alat pemadam ringan, penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, jalur evakuasi yang khusus. Kemudian untuk alat pelindung diri tadi adalah pelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung diri. APD sendiri adalah alat yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan alat pelindung diri yang pertama ada safety helmet berupa helm pengaman. Helm pengaman sendiri itu banyak jenis warnanya tergantung dari lokasi pekerjaan, apa dia untuk medis, untuk pekerjaan proyek, untuk pekerjaan listrik, dia punya warna-warnanya sendiri. Kemudian ada safety belt atau sabuk pengaman, biasanya digunakan untuk pekerjaan dengan ketinggian. Kemudian ada penutup telinga. Penutup telinga biasanya digunakan untuk kita menghindari suara yang terlalu bising yang mengganggu pendengaran. Selanjutnya, safety belt tadi berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi. Kemudian ada penutup telinga sebagai
untuk menghindari atau menghalangi gendang telinga kita dari bising yang kebisingan. Kemudian ada kacamata pengaman. Selanjutnya, kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata kita, biasanya dari percikan. Kalau pekerjaan pengelasan biasanya diperlukan kacamata pengaman. Kemudian untuk pekerjaan yang berada di daerah atau di pabrik kimia juga diperlukan kacamata untuk melindungi mata. Kemudian pelindung wajah itu melindungi seluruh wajah dari mata, hidung, mulut. Kemudian masker berfungsi penyaring udara yang dihisap di tempat yang kualitas udaranya kurang bagus. Selanjutnya, ini adalah kegiatan menambah wawasan. Jadi tugas kalian kelas 10 BKP 1 dan BKP 2 untuk mapel dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah. Ini tugas kalian. Saya minta kalian mengamati setiap kegiatan pekerjaan di lingkunganmu. Kemudian tuliskan potensi kejadian yang bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Minimal 2. Boleh lebih. Jadi 2, potensi kegiatan pekerjaannya 2, kemudian kalian tulis potensinya apa aja. Misal kegiatan pertama itu di dekat rumah kalian ada orang lagi pembangunan parit. Buatkan potensi kejadiannya apa yang menimbulkan kecelakaan, kemudian apa caranya untuk menanggulangi kecelakaan tersebut. Cari lagi kegiatan potensi yang selanjutnya, misalnya ada orang sedang manjat pohon kelapa. Mungkin dia lagi mau panen kelapa gitu. Kalian catat potensinya apa, kemudian upayanya apa. Dikumpul, dibuat di buku tulis ya, kemudian dicatat. Setelah itu di-scan, difoto, di-scan menggunakan aplikasi Cam Scanner. Jawabannya dikirim via Google Classroom, nanti saya akan lihat. Batas kumpulnya akan saya tulis di petunjuk di Google Classroom.